Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, Allahumma amin. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul di ruangan ini. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pekan yang kemarin, Bapak Ibu, ikhwan semuanya, kita sudah membahas mengenai muqaddimah dan apa saja yang ditulis oleh si penulis atau si pengarang, apa saja tema-tema yang akan beliau sampaikan dalam ini. Sudah kita jelaskan kemarin bahwa temanya itu mencakup dua garis besar, bahwa yang pertama yang dibahas dalam kitab ini adalah mengenai Al-Quran, apa saja ayat yang pertama kali turun dan ayat yang terakhir turun, ya, kapan Al-Quran diturunkan, siapa malaikat yang menurunkannya, kemudian adanya turunnya Al-Quran itu dalam dua jenis, ada turunnya itu sababi, ya, ada asbabun nuzulnya, ada turunnya itu ibtidai, ya, tidak ada sebab nuzulnya. Ada Al-Quran itu makki dan madani, ya, makkiyah atau madaniyah. Hikmah dari penurunan Al-Quran itu secara berangsur-angsur dan tertib serta penyusunan Al-Quran itu sendiri. Kemudian penulisan Al-Quran, penghafalan Al-Quran pada masa Nabi, serta pengumpulan Al-Quran dan dikumpulkannya Al-Quran dalam satu mushaf, ya. Nah, itu yang maudhu' yang pertama, tema besar yang pertama. Adapun tema besar yang kedua, kemarin kita juga sudah bahas mengenai tafsir. Apa makna tafsir? Apa saja syarat-syarat menafsirkan atau syarat-syarat dalam menafsirkan Al-Quran? Apa yang wajib dilakukan? Apa yang menjadi rujukan dalam mentafsir? Ya, apa saja perbedaan-perbedaan ulama dalam menafsirkan Al-Quran? Ya, karena tafsir dalam menafsirkan ayat pasti ada perbedaan, Ya. Atau mengenai terjemahan Al-Quran. Ya, apa yang dimaksud dengan terjemahan Al-Quran? Apa saja jenis-jenisnya? Apa hukumnya menerjemahkan Al-Quran? Ya, ini yang ada dalam pembahasan ini. Kemudian ada lagi juga, ya, biografi ringkas, ya, mengenai orang-orang yang masyhur dengan tafsir mereka. Ya, di sini beliau mendatangkan 3 sahabat saja dan 2 orang dari tabi'in yang merupakan maestro di bidang tafsir ini. Kemudian ada ayat itu ayat muhkam, ada ayat itu mutasyabih, ya, muhkam mutasyabih. Nah, ini termasuk dalam pembahasan usul fi tafsir. Apa hikmahnya ayat Al-Quran itu ada yang muhkam, ada mutasyabih. Lalu yang selanjutnya al-qasam. Al-qasam itu sumpahnya. Al-qasam sumpah. Ya, itu banyak dalam Al-Quran, apalagi dalam juz yang ke-30. Nah, itu banyak kita temui, ya. Bagaimana definisi sumpah itu, bagaimana lafaz sumpah itu. Lalu apa faedahnya Allah bersumpah dalam Al-Quran? Ya, apa faedah atau apa manfaat yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil. Lalu al-qasas, mengenai kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, ya,
Termasuk di dalamnya al-Israiliyat. Israiliyat ya. Israiliyat. Lalu kemudian mengenai yang terakhir beliau masukkan di sini adalah mengenai dhamir. Mengenai kata ganti. Dhamir ini bagaimana? Ya, kemana kembalinya? Apa faedah penggunaan dhamir di sini? Dan seterusnya. Maka, ya Israiliyat, ya riwayat cerita-cerita yang dibawakan oleh ahli kitab. Tidak maksudnya bukan Israiliyat dalam Al-Qur'an, Israiliyat fit tafsir. Ini kan di bagian tafsir ini. Al-Israiliyat allati uqhimat fit tafsir wa mauqiful ulama minha. Israiliyat yang dimasukkan ke dalam tafsir, kemudian bagaimana sikap ulama mengenai Israiliyat tersebut. Ya. Baik. Ya, jadi itu saja, itu pembahasan mengenai ulumul Quran atau usul fit tafsir ini Bapak Ibu. Baik, kita masuk kepada tema besar yang pertama Bapak Ibu, teman-teman, bahwa tema besar yang pertama itu adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Baik, siapa yang mau baca? Silakan. Tafadhal akhi Ogi. Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim fil lughati masdaru qira'a bima'na tala atau bima'na jama'a. Yaqulu qira'a Qur'an Qur'anan. Qur'anan. Naam. Qira'a Qur'an Qur'anan. Kama taqulu ghafara ghufran wa ghufranan. فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي بمعنى مطلوب. نعم. وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع لجمعه أخبار والأحكام. Ahsan Allah ilaikum, barakallahu fik. Ya, jadi beliau berkata di sini, qala al-muallif rahimahullah wa tayyaba tharah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'anul Karim. Ini faedah juga nih Bapak Ibu. Dulu teman saya pernah bilang begini, judul yang di atas itu bisa dibaca Al-Qur'anul Karim, bisa dibaca Al-Qur'anal Karim, boleh. Ya, kalau Al-Qur'anul Karim, maka takdirnya ya hadza ya Al-Qur'anul Karim. Hadza Al-Qur'anul Karim. Ya, ini Al-Qur'anul Karim. Maksudnya ini pembahasan Al-Qur'anul Karim. Atau bisa dibaca Al-Qur'anal Karima. Boleh. Takdirnya apa? Qara'tu Al-Qur'anal Karim. Saya membaca Al-Qur'anul Karim. Itu boleh. Ya, karena dia judul ya. Baik, ini faedah saja. Lalu beliau mengatakan Al-Qur'anu fil lughati. Al-Qur'an secara bahasa. Ya, jadi beliau di sini memulai dengan definisi. Apa itu Al-Qur'an? Ya, kalau mendefinisikan sesuatu tentu kita berangkat dari definisi secara bahasa atau secara etimologi. Ya. Al-Qur'an secara bahasa kata beliau masdaru qara'a. Dia masdar dari fi'il qara'a. Dia masdar dari fi'il qara'a. Bima'na tala. Bima'na tala. Dia masdar dari qara'a. Qara'a itu apa maknanya Bapak Ibu? Membaca. Bima'na tala. Apa maknanya tala itu? Tala artinya juga
membaca. Ya, tala artinya juga membaca. Ya. Baik, dari kata tala ini ada namanya tilawah. Tilawah. Ya, kalau di Indonesia itu ada namanya musabaqah tilawatil Quran. Tilawah. Ya, membaca. Membaca Al-Quran ya. Qara'a bimakna tala, membaca. Qara'a bimakna tala. Ya. Au bimakna jama'a, atau bermakna apa? Jama'a. Jama'a itu apa? Mengumpulkan. Jama'a mengumpulkan. Ya, jadi secara bahasa Al-Quran itu artinya membaca atau mengumpulkan. Ya, itu makna lughawinya. Ya. Ada filosofinya itu Bapak Ibu. Ya, mengapa dia qara'a itu maknanya tala? Kenapa dimaknai tala? Membaca. Karena memang Al-Quran itu untuk dibaca. Ya, atau mengumpulkan. Mengapa? Karena memang Al-Quran itu mengumpulkan hukum-hukum di dalamnya. Mengumpulkan kisah-kisah, mengumpulkan hikmah-hikmah di dalamnya, dan seterusnya. Ya benar, begitu kira-kira. Ya. Lalu beliau katakan di sini, taqulu qara'a Qur'an wa Qur'anan. Ya, seperti engkau mengatakan qara'a itu isim, qara'a itu fi'il madhi. Qur'an masdar, wa Qur'anan masdar juga, wa Qur'anan masdar juga. Ya, kama taqulu ghafara ghafran wa ghufranan. Ya, jadi dia sama wazannya, sama timbangannya. Qara'a Qur'an wa Qur'anan, dia sewazan dengan ghafara ghafran wa ghufranan. Ghufranan. Apa wazannya itu Bapak Ibu? Ghufranan. Apa wazan atau timbangannya? Ghufranan. Fu'lan. Ghufran. Fu'lan. Ghufran, fu'lan. Ya, kalau isim fa'ilnya qari. Qari. Ya, qara'a isim fa'ilnya qari. Qari itu orang yang membaca. Kalau dalam istilah kita qari itu apa? Yang pembaca Al-Qur'an, yang pandai irama ya. Ya, kalau pergi ke Arab sana, qari itu lain lagi maknanya. Ya, orang yang punya qiraat, orang yang punya sanad. Jadi bukan hanya sekedar bisa membaca Al-Quran dengan irama saja, tetapi juga tahu qiraatnya, ya, riwayatnya, ada sanadnya, itu qari. Ya. Baik, lanjut. Fa'ala al-ma'na al-awwal yakunu masdaran bima'na ismil maf'uli. Ya. Kalau Al-Quran itu dimaknai dengan makna yang pertama. Apa makna pertama Bapak Ibu? Tala. Ya. Tadi kan Al-Quran itu kan maknanya tala atau maknanya jama'a ya. Ya. Kita tulis di sini. Ya, jadi Al-Quran itu ya, Al-Quran lughatan, ini dari qara'a ya. Qara'a ini bisa dua maknanya. Yang pertama tala,
Yang kedua jama'ah. Nah, ini makna pertama ini tala, makna yang kedua jama'ah. Kalau dia dimaknai dengan tala, maka dia bermakna isim maf'ul. Dia bermakna isim maf'ul. Apa itu isim maf'ulnya? Maqru atau matlu. Ya. Ya, matlu. Ini yang Anda sampaikan tadi. Ya, karena Al-Qur'an itu matlu. Dia memang untuk dibaca. Lalu untuk makna yang kedua, ya, di sini beliau mengatakan au wa 'ala al-ma'na tsani, kalau dia dimaknai dengan jama'ah, yakunu masdaran bi makna isim fa'il. Maka masdar di sini maknanya isim fa'il. Ai bi makna jami'. Jami'. Apa itu jami'? Mengumpulkan, pengumpul. Orang yang mengumpulkan. Ya. Itu isim fa'il. Yang mengumpulkan, bukan yang dikumpulkan, yang mengumpulkan. Ai bi makna jami'in li jam'ihil akhbara wal ahkama. Ya, jadi maknanya apa? Jami' yang mengumpulkan, karena memang Al-Qur'an itu mengumpulkan al-akhbar, berita-berita. Dia mengumpulkan berita-berita yang ada. Berita yang terjadi di masa lampau, berita yang ada sekarang, yang ada pada zaman Nabi, berita yang akan datang. Ya. Wal ahkam, dan tidak hanya itu, Al-Qur'an itu mengumpulkan apa? Hukum-hukum yang ada di dalamnya. Di dalamnya ada salat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Ya, ada di dalamnya. Ya. Mengenai akhlak dan seterusnya. Hikmah-hikmah dan begitu juga yang lainnya. Baik. Jadi kita sudah tahu bahwa Al-Qur'an itu secara bahasa maknanya apa? Tala, membaca, ya, atau sesuatu yang dibaca, atau maknanya apa? Jama'ah, jami', yang mengumpulkan. Baik. Tafadhal ya akhi. Tafadhal gi. Naam. Al-Qur'an الشرعي كلام الله تعالى المنزل عفوا المنزل نعم عفوا المنزل نعم محمد صلى الله عليه وسلم المبدوء نعم بسورة الفاتحة نعم المختوم بسورة الناس. قال الله تعالى إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Ahsan, tabarakallahu fik. Jadi setelah beliau mendefinisikan dengan definisi etimologi secara bahasa, lalu masuk kepada definisi secara istilah. Bagaimana hakikat Al-Qur'an itu secara syariat? Wal Qur'anu fi syar'i kalamullah ta'ala. Jadi Al-Qur'an secara syariat atau secara istilah maknanya adalah kalamullah ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'anu kalamullah. Ya, apakah kalamullah saja? Tidak. Karena kalau dikatakan kalamullah saja,
mencakup kitab-kitab yang lain yang terdahulu, mencakup Taurat, Injil, Zabur, ya, mencakup kitab-kitab tersebut yang belum mengalami perubahan itu, ya. Ya. Makanya di sini diberikan batasan. Kalamullah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-munazzalu, dia karena dia sifat kepada kalam. Ya, kalamullah Ta'ala al-munazzalu, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan. Yang diturunkan kepada siapa? Ala rasulihi, yang diturunkan kepada rasulnya, wa khatami anbiya'ihi, yang diturunkan kepada rasulnya dan penutup para nabinya. Ya. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalamullah Ta'ala al-munazzalu ala rasulihi wa khatamin nabiyyin atau wa khatamil anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-mabdu'u, yang dimulai dari surat Al-Fatihah, al-mabdu'u bi suratil Fatihah, al-makhtumu bi suratin Nas, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah ditutup dengan surah An-Nas. Itu yang disebut dengan Al-Quran. Ya. Jadi ini, ya, kalamullah Ta'ala, maka keluar darinya perkataan selain Allah. Al-munazzalu ala rasulihi wa khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, keluar darinya kitab yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah, al-makhtumu bi suratin Nas, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah ditutup dengan surah An-Nas, keluar darinya hadis qudsi. Ya, jadi ini perlu juga kita mengetahui muhtarazatut ta'rif. Ya. Ya, dia tidak termasuk Quran. Ya, walaupun dia firman Allah juga yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi dia tidak termasuk Al-Qur'an karena dia apa? Al-Qur'an itu apa? Yang dimulai dengan surah An-Nas, ditutup dengan Al-Fatihah. Afwan. Dimulai dengan Al-Fatihah, ditutup dengan An-Nas. Ini menguji konsentrasi kita semua. Ternyata konsentrasi. Ya. Baik. Lalu Allah katakan, lalu beliau katakan, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami benar-benar menurunkan kepadamu Al-Qur'an itu. Ya. Sesungguhnya kami benar-benar sungguh-sungguh telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an itu. Ya, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Wa qala, dan Allah berfirman, inna anzalnahu qur'anan 'arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an itu dalam berbahasa Arab agar kamu ta'qilun, agar kamu berfikir atau memikirkan, berakal. Baik. Ya. Jadi beliau sudah mendefinisikan kepada kita definisi Al-Qur'an secara etimologi dan definisi Al-Qur'an secara terminologi. Selanjutnya, ini pengantar saja menuju bab selanjutnya. Tafadhal akhi. Naam, akhi Faris. ولذلك قالت القرون
يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدو إلا حتك الله الله تعالى ستره وقضح أمره. Taib. Kemudian Allah jelaskan kemudian penulis jelaskan kepada kita, wa qad hamallahu ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjaga, telah melindungi Al-Qur'an ini, ya. Wa qad hamallahu ta'ala hadzal Qur'an al-'azima min at-taghyiri waz-ziyadati wan-naqsi wat-tabdili. Ya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala hama itu artinya melindungi, menjaga. Allah menjaga Al-Qur'anul Azim ini, menjaga dari apa? Minat taghyir, menjaganya dari perubahan-perubahan. Ya, perubahan-perubahan. Ya. Waziyadah, dari ziyadah, dari tambahan. Wan naqsi, menjaganya dari pengurangan. Wat tabdili, menjaganya dari penggantian-penggantian. Ya, jadi begitu ya Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an ini. Al-Qur'an yang kita baca hari ini adalah Al-Qur'an yang Allah turunkan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Al-Qur'an yang dibaca juga oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi dari dulu sampai sekarang tidak ada ubahnya, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan, tidak ada penggantian huruf, penggantian kalimat, ya. Tidak ada pengurangan, ya. Artinya apa? Al-Qur'an ini memang betul-betul Allah lindungi. Ya. Haitsu takaffala azza wa jalla bihifdhi. Ya. Jadi apa? Haitsu takaffala azza wa jalla, dari segi Allah Subhanahu wa taala menjamin, Allah Subhanahu wa taala menjamin akan menjaga Al-Qur'an ini terus menerus. Tidak akan berubah Bapak Ibu. Ya. Naam. Ya, takafala itu menjamin. Menjamin apa ya. Haitsu itu kalau saya nerjemahkannya dari segi. Ya, dari segi ya. Dari sisi, dari segi ya. Ya. Boleh. Bihifdhihi, dengan penjagaannya. Artinya apa? Al-Qur'an ini memang benar-benar Allah jaga dan Allah jamin hal tersebut. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang benar-benar menurunkan az-dzikra, Al-Qur'an itu, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Ya. Jadi dari dulu sampai sekarang ya, Al-Qur'an itu tidak ada ubahnya karena memang Allah yang menjaganya. Dengan banyaknya para penghafal Quran, ya, dengan adanya mushaf, ya, banyaknya orang-orang yang mempelajari qiraat, mempelajari riwayat Al-Quran, ya, banyaknya orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, Allah akan menjaga Al-Quran ini. Pasti Allah jaga. Ya, bahkan Bapak Ibu, sedikit saja berubah dalam Al-Quran itu kan, kalau zaman sekarang langsung viral. Ya, langsung viral ya. Sedikit saja yang berubah, ada barisnya yang berubah, ada katanya yang hilang, ya. Atau ada katanya yang ditambah, ya. Bisa dideteksi. Ya, atau bahkan dalam mushaf itu, ana dulu pernah berkunjung ke toko buku melihat mushaf. Ya, ada mushaf itu yang salah cetak. Ya, artinya apa? Ada mushaf itu yang salah cetak. Dia mencetak satu surat itu terulang.
terulang dua kali. Ya. Artinya apa? Ini adalah bukti secara empirik bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar menjaga Al-Qur'an dari segala perubahan dan seterusnya. Walidzalika madatil qurunul katsiratu wa lam yuhawil ahadun min a'da'ihi an yughayyira fihi aw yazida aw yanqusa aw yubaddila illa hatakallahu ta'ala satrah wa fadhaha amrah. Ya. Oleh karena itu telah berlalu madat itu telah berlalu ya. Telah berlalu al-qurunul katsirah. Telah berlalu abad-abad yang panjang. Telah berlalu sekian abad atau beberapa abad yang lalu. Walam yuhawil ahadun min a'da'ihi, ya, tidaklah satu pun dari musuh-musuh Allah itu ayyughayyira fihi, mereka mencoba mengubah apa yang ada dalam Al-Qur'an itu, au yazida, atau mereka menambah-nambah, au yanqusa, atau mereka mengurangi, au yubaddila, atau mereka mengganti, illa hatakallahu ta'ala satrah, kecuali Allah bongkar, Allah cabik-cabik, Allah bongkar ya kedoknya, Allah cabik-cabik penutupnya. Artinya apa? Kedoknya itu terbongkar. Tidak ada satupun orang yang mencoba menambah, mengurang, mengubah, mengganti, kecuali itu diketahui oleh orang banyak. Allah bongkar kedoknya, Allah tampakkan, hatakallahu ta'ala satrah, Allah robek-robek satarnya, ya, penutupnya, maksudnya Allah buka kedoknya. Wa fadhaha amrah, Allah permalukan perkaranya. Ya, Allah permalukan ia. Ya. Begitu Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an, menjaga Al-Qur'an ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya, dulu di Mesir itu kalau tidak salah ada seminar ya. Kalau tidak salah yang dikirim oleh Umi ini ya, oleh Bunda ini, di dalam grup yang di Al-Azhar itu ada orang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an itu turas. Ya. Al-Qur'an itu adalah turas ya. Langsung di apa namanya, disela oleh Syekhul Azhar ketika itu ya, bahwa dan beliau menjelaskan ya, dan seterusnya. Ya. Begitu Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an ini. Kalau kita melihat di luar sana banyak orang berusaha membuat supaya kita ragu dengan Al-Qur'an ini. Dikatakanlah Al-Qur'an itu bukan kalamullah, Al-Qur'an itu dia hanya warisan, dia hanya berisi budaya-budaya orang Arab dan sebagainya. Ya, baik. Naam. Iya, benar dan tidak. Dan Ustaz dapat dengar juga ya. Sebelum perang dunia kedua, dulu pernah orang Syiah ini membantah bahwa Al-Qur'an ini katanya tidak sahih naskahnya. Padahal dia dipotong oleh Iya. Itu sudah apa itu? Ya, sebelum perang dunia itu kan dikumpulkanlah seluruh mushaf-mushaf yang ada di dunia ini dari berbagai negara yang berbeda-beda. Iya. Ada sekitar 40.000 pokoknya mushaf itu dikumpulkan di Berlin. Ya. Di Berlin. Kemudian diselidikilah secara kooperatif, secara mendalam, begitu lama sekali waktunya. Ternyata seluruh mushaf yang ada itu tidak ada yang berbeda kalimatnya. Yang berubah itu hanya ada angkatnya satu persatu. Itu Cuman Allah memberi pula itu pada suatu cobaan ya. Ketika menuju perang dunia kedua, Berlin kan kena bom. Termasuklah Al-Qur'an, naskah Al-Qur'an. Saka nasional itu tetapkan seluruhnya. Iya. Nah, itulah salah satu yang dilakukan oleh orang yang kita
asli. Jadi itu. Ya betul. Jadi apa yang Bunda sampaikan itu tidaklah mengherankan, karena menurut yang benar mereka meragukan. Bahkan katanya apa? Al-Quran yang asli itu 3 kali lipat lebih panjang daripada ini, daripada yang ada di sini. Artinya Al-Quran yang ada sekarang itu hanya sepertiga katanya. Ya, katanya. Katanya, ya. Tapi apa? Faktanya apa? Allah Subhanahu wa taala jaga Al-Quran, jaga Al-Quran ini dari pengurangan, dari tambahan, dari perubahan, dari penggantian. Ya betul kata Bunda tadi, palingan yang ada berbeda harokat atau berbeda titik. Itu pun qiraat. Kembalinya kepada perbedaan qiraat dan seterusnya. Ya. Kita lanjutkan. Tafadhal ya akhi. Siapa? Bapak mau baca? Silakan baca, jangan malu-malu. Bapak. Anda nampak, Pak? Jarrib. Apa Om? A'da itu jamak dari adu. Ya. Aduun. Jamaknya a'da. Ya. Apa itu adu? Musuh. Aduun musuh. Dalam Al-Quran, innahu lakum wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduun mubin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh. Ya, aduun itu maknanya musuh. Jamaknya ada musuh. Ya. Mencoba, berusaha. Dan tidaklah satupun dari musuh-musuh Allah berusaha mencoba untuk mengubah isi Al-Quran, menambah-nambah, mengurangi atau menggantinya, kecuali Allah robek-robek penutupnya. Maksudnya Allah buka, Allah bongkar. Ya, Allah bongkar hal tersebut, wa fadha amrah, dan Allah permalukan ya. Lanjut. Baik. Itu ya Bunda ya. Silakan Pak, tafadhol. Barakallahu fiik. Ya. Naam. Wa qad wasafahu Allah Ta'ala bi awsafin katsirah. Jadi Allah Subhanahu wa taala wasafahu, telah mensifati Al-Qur'an ini. Wasafa itu artinya mensifati. Mensifati, memberikan sifat. Ya. Bi awsaf, ya. Awsaf itu jamak dari wasfun. Wasfun itu sifat. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an ini dengan sifat yang banyak. Allah mensifati Al-Qur'an ini dengan banyak sifat. Yang mana sifat-sifat yang banyak itu apa? Tadullu ala azamatihi, menunjukkan keagungan Al-Qur'an. Menunjukkan kebesaran Al-Qur'an. Wa barakatihi, menunjukkan keberkahan Al-Quran. Wa ta'thirihi, menunjukkan ta'thir Al-Quran, bahwa Al-Quran itu memberikan pengaruh, memberikan dampak. Ya. Wa syumulihi, dan Al-Quran itu menunjukkan apa? Keuniversalitas, ya. Universalan Al-Quran, keuniversalan Al-Quran ya, kira-kira begitu bahasanya. Al-Quran itu universal, mencakup seluruhnya, tidak hanya mencakup perkara akhirat saja, tapi juga mencakup perkara dunia. Ya, tidaklah ada satupun kecuali telah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ya, kira-kira begitu.
wa annahu hakimun ala ma qablahu minal kutubi, dan bahwasanya Al-Quran itu adalah hakim, ya, ala ma qablahu, dia yang menghakimi, ya, kitab-kitab sebelumnya. Ya, jadi kalau ada misalnya yang ada misalnya kitab-kitab sebelumnya itu yang dirobah, yang yang diganti, maka Al-Quran yang menghakiminya. Ya, Al-Quranlah yang dirujuk, yang menjadi rujukan. Atau misalnya ada syariat-syariat sebelum kita, Al-Quran yang menghakimi. Barangkali syariat itu dihapus, ada syariatnya dalam Al-Quran, atau syariat yang barunya dalam Al-Quran. Barangkali begitu maksudnya. Taib. Tafadhal ya akhi. قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن Wal-Qur'anil Majid. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini ayat yang dibawakan oleh penulis untuk mendukung apa yang beliau katakan sebelumnya. Beliau berdalil dengan ayat ini untuk menunjukkan apa yang beliau sampaikan sebelumnya, bahwa Al-Quran itu, ya, memiliki sifat yang banyak yang menunjukkan keagungannya, menunjukkan keberkahannya, keuniversalannya, ya, pengaruhnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, walaqad atainaka sab'an minal mathani, ya, dan sungguh benar-benar kami telah memberikan engkau sab'an minal mathani. Ya, sab'an minal mathani itu 7 yang diulang-ulang. Ya, sebagian para ulama tafsir mengatakan sab'an minal mathani ini Al-Fatihah. Sungguh kami telah memberikan engkau Al-Fatihah wal Qur'anal Azim, dan Al-Quran yang agung, yang mulia. Artinya apa? Allah mensifati Al-Quran dengan sifat Al-Azim, dengan sifat kemuliaan, dengan sifat keagungan. Ya. Wal Qur'anil Majid, dan demi Al-Quran yang Majid, mulia. Demi Al-Quran yang mulia, Al-Quran yang agung, Al-Quran yang besar. Apalagi kata-kata yang semisal dengan itu. Ya, rasanya kita kehabisan kata-kata untuk mensifati kemuliaan Al-Quran itu. Kehabisan kata-kata kita. Yang mulia, yang agung, apalagi bunda? Yang terpuji, ya, dan seterusnya. Ya. Wa qala ta'ala, tafadhal. Silakan Pak. Ini ayat-ayat aja lagi ini. Wa qala ta'ala. Apa ya? Silakan. Ada di antara bunda atau bapak-bapak yang mau baca yang lain? Gantian. Tafadhal bunda, silakan. Tafadhali. Ta'ala. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون إنه لقرآن كريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وهم كافرون. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. Baik, sampai situ aja dulu Umi ya, bunda ya.
Ya, ini kumpulan ayat-ayat semua mendukung yang menunjukkan apa yang dikatakan si penulis sebelumnya. Ya, tidak apa-apa juga kita jelaskan. Beliau mengatakan qala ta'ala wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ya, Allah mengatakan apa? Bahwa Al-Qur'an itu apa? Kitabun. Kitab anzalnahu ilaik, yang kami turunkan kepada engkau, mubarakun, dan kitab itu penuh berkah. Kitab yang kami turunkan kepada engkau yang penuh berkah, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, agar mereka memikirkan ayat-ayatnya, agar mereka merenungi ayat-ayatnya. Ya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki akal, orang-orang cerdas, mengambil pelajaran dari Al-Qur'an itu. Jadi di sini apa? Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan bahwa Al-Qur'an itu apa? Kitabun anzalnahu mubarakun. Mubarakun. Apa arti mubarakun? Penuh dengan berkah. Al-Qur'an itu penuh dengan berkah. Apa itu keberkahan? Istimewa bisa. Keberkahan itu al-khairu al-katsir, kebaikan yang banyak, az-zaid, yang bertambah dan terus-menerus. Itu berkah, Bapak Ibu. Ya, keberkahan itu kebaikan yang banyak, yang terus-menerus, ya. Ya. Itu Al-Qur'an itu ada banyak kebaikan di dalamnya. Lalu Allah katakan juga, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu. Ya. Dan inilah Al-Qur'an, kitab yang kami turunkan kepada Muhammad, kepadanya, ya, mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Fattabi'uhu, maka ikutilah ia, wattaqu, dan bertakwalah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat, agar kamu dirahmati. Apa Pak? Liyatadzakkara, dari kata-kata tadzakkara. Tadzakkara. Tadzakkara itu artinya mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil hikmah. Ya. Iya, hampir-hampir sama, tapi ada bedanya. Baik. Lanjut. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya ia benar-benar Al-Qur'an yang mulia. Allah sifati Al-Qur'an itu dengan kemuliaan. Qur'anun karim. Makanya kita katakan tadi di awal apa? Al-Qur'anul karim. Al-Qur'anul karim. Bapak Ibu kalau beli mushaf, nanti tertulis di depannya itu Al-Qur'anul karim. Ya. Atau khatib di mimbar misalnya mengatakan qala Allah Ta'ala fil Qur'anil karim atau fi kitabihil karim. Artinya apa? Al-Qur'an itu memiliki sifat al-karim, mulia. Lalu selanjutnya, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi, memberikan petunjuk, ya, lillati hiya aqwam, kepada jalan yang lurus, jalan yang paling lurus. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Naam. Wa qala ta'ala, law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya. Nah, ini ayat yang sering diulang-ulang oleh imam ini. Ya. Ayat yang sering diulang oleh imam ini. Lau anzalna hadzal Qur'an,
sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ala jabalin, kepada sebuah gunung, la ra'aitahu khashi'an, niscaya kamu akan melihat gunung tersebut tunduk, mutasaddian, tunduk, terpecah belah, hancur lebur, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Ya. Ini menunjukkan apa, Bapak Ibu? Menunjukkan keagungan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu gunung saja tidak mampu dia. Kalau diturunkan Al-Quran kepada sebuah gunung itu hancur, tunduk kepada Allah, hancur dia. Ya. Makna tersiratnya apa? Menunjukkan keagungan Al-Quran. Keagungan Al-Quran. Ya. Menunjukkan keagungan Al-Quran. Ya. Gunung pun terpecah belah. Gunung pun tunduk takut kepada Allah kalau diturunkan kepadanya Al-Quran. Ini menunjukkan apa? Keagungan Al-Quran itu, kebesarannya. Ya, kenapa? Karena Al-Quran itu datangnya dari Allah yang maha, dari Allah yang maha agung, dari Allah yang maha besar. Ya. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Dan itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami berikan kepada manusia agar mereka berfikir. Nadribuha, ya, memukul. Ya, jadi daraba itu nak selalu memukul artinya, Bunda. Daraba itu maknanya bisa memberikan misal. Makanya memberikan misal, memberikan perumpamaan. Tapi kalau daraba Zaidun Ahmad atau daraba Zaidun Amran, itu baru maknanya memukul. Ya, baru maknanya memukul. Baik. Lalu, ya, dikatakan, lalu di sini Allah berfirman, wa idza ma unzilat suratun, ya, wa idza ma unzilat suratun, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhum hadhihi imana. Dan apabila diturunkan sebuah surat, ya, dan apabila diturunkan sebuah surat, faminhum man yaqul, maka di antara mereka ada yang mengatakan, siapa di antara kalian yang bertambah keimanannya karena turunnya surat ini? Ya. Siapa di antara kalian yang bertambah keimanannya karena turunnya surat ini? Ya. Wa idza ma unzilat suratun, dan apabila diturunkan satu surat, maka di antara mereka faminhum man yaqulu, ada yang mengatakan, ayyukum, siapa di antara kalian, zadathu hadhihi imana, siapa yang di antara kalian yang bertambah keimanannya disebabkan surat ini. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana, maka adapun orang-orang yang beriman, maka bertambah keimanannya oleh surat tersebut. Wa hum yastabshirun, dan mereka mendapatkan kabar gembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, fazadathum rijsan, maka surat tersebut hanya menambahkan kekufuran kepada mereka. Ya. Bertambah kufur. Jadi kalau Al-Quran itu turun kepada orang beriman, bertambah keimanannya. Kalau turun kepada orang yang ada hatinya, ada sakit atau penyakit dalam hatinya, maka bertambah kekufurannya. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka akan mati dalam keadaan kufur. Ya itu ya.
Artinya apa? Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu ta'thir. Al-Quran itu memberikan pengaruh bagi orang-orang beriman, bertambah keimanannya. Bertambah keimanannya. Wa idza tuliyat alaihim zadathum imana. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau dibacakan Al-Quran kepada orang-orang beriman, bertambah keimanannya. Dia diam, dia dengar, bertambah keimanannya, hatinya menjadi tenang. Jadi Al-Quran itu memberikan pengaruh. Al-Quran itu azim, agung, ya. Tapi Ustaz, ini pemahaman. Ustaz, zaman sekarang kan masih ada orang-orang yang seperti itu ya. Begitu kita coba berikan menentang gitu, waktu nggak mau menerima. Banyak, Pak. Menyebut nama Allah sih nak mau gitu. Kan? Ya. Salah satu ya. Iya. Banyak itu Pak zaman sekarang. Masih banyak. Banyak itu. Walaupun di KTP-nya Islam. Ya, menentang. Inilah dikatakan tadi. Ammal ladzina fi qulubihim marad, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Ya, jadi hatinya itu yang sehat, ada hatinya yang berpenyakit, ada yang hatinya itu mati. Ini hati yang berpenyakit saja sudah seperti ini ya. Ditambah penyakitnya, ditambah kekufurannya. Nah, ya begitu ya Ummah, Bunda ya. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Dan telah diwahyukan kepadaku hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini liunzirakum, untuk agar aku memberikan peringatan kepada kalian, wa man balagh, dan orang-orang, dan orang-orang yang seterusnya. Ya, wa man balagh. Kemudian fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah kamu mentaati orang-orang kafirin, maka perangilah mereka bihi, dengan Al-Quran itu, jihadan kabira, ya, dengan perjuangan yang besar. Ya. Ini menunjukkan bahwa apa? Al-Quran itu ada memberikan pengaruh, memberikan athar, menunjukkan keagungan Al-Quran itu sendiri. Wa qala ta'ala, lanjut Om, siapa yang baca lagi? Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Allah berfirman, dan kami telah turunkan kepada engkau kitab ini, Al-Quran ini, tibyanan, sebagai penjelasan, likulli syai', terhadap segala sesuatu, wahudan, petunjuk, wa rahmatan, rahmat, wa busyra, kabar gembira, lil muslimin, bagi orang-orang yang bagi orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Wa qala ta'ala, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Ya, dan kami telah turunkan kepada engkau Al-Quran ini bil haq, dengan kebenaran, musaddiqan lima baina yadayh,